Super Rafale F-5 diklaim bakal jadi rival terberat jet tempur F-35 kebanggaan Amerika Serikat. Maksudnya, versi terbaru jet tempur Rafale F-5 buatan Prancis disebut-sebut memiliki kemampuan yang sangat canggih, bahkan bisa menyaingi F-35 buatan Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai jet tempur paling unggul di dunia. Buat para pecinta aviasi, bersiaplah karena bintang baru sedang bersinar di langit Eropa, Dassault Rafale F-5 atau yang lebih keren disebut Super Rafale. Tapi jangan salah teman-teman kecewa, ini bukan sekedar pesawat tempur biasa yang cuma gagah di udara. Super Rafale ini adalah jawaban berani Perancis untuk menantang si Raja Langit asal Amerika, F-35 Lightning II. Dan seolah Perancis ingin berkata dengan penuh percaya diri, "Baiklah Amerika, cukup kamu yang jadi pusat perhatian. Sekarang giliran kami unjuk gigi." Jadi, begini ceritanya. Tahun 2025, Prancis lewat pabrikan legendarisnya, Dassault Aviation, resmi ngumumin proyek besar bernama Rafale F-5. Katanya sih, versi ini bakal jadi lompatan terbesar dalam sejarah jet tempur Prancis. Kalau Rafale F-13 itu ibarat iPhone 13, maka F-5 ini udah kayak iPhone 20. Belum rilis, tapi semua orang udah pengen. Rafale F-5 direncanakan mulai beroperasi sekitar tahun 2030. Lama ya? Ya jelas. Wong ini bukan bikin motor listrik, ini bikin burung besi yang bisa ngendaliin drone dari udara. Betul banget, F-5 bakal bisa ngajak temen di langit, drone tempur loyal wingman kayak Neuron. Bayangin aja, satu pilot di kokpit bisa ngomandoin beberapa drone di sekitarnya. Target kanan, jaga posisi. Sementara si pilotnya santai aja, mungkin sempat ngelirik ke bawah sambil bilang, "Wah, pemandangan Eropa cakep juga ya." Tapi jangan salah lagi nih, meski kedengarannya futuristik banget, tujuan Prancis ini serius banget. Kenapa? Karena Eropa mulai gerah sama dominasi Amerika Serikat. Selama ini, kalau butuh jet tempur canggih, Eropa harus bilang ke Paman Sam, "Permisi, boleh beli F-35 nggak?" Tapi terus mikir lagi, kalau beli berarti nanti semua sistemnya tergantung Amerika. Data, software, spare part, bahkan update firmware pun harus izin Washington. Nah, disinilah Prancis masuk dengan gaya elegan tapi tegas. "Mes amis, tenang, kami punya solusinya. Ini dia, Super Rafale F-5. Jet ini bakal dibekali peperangan elektronik paling mutakhir, rudal generasi baru seperti Future Cruise Missile dan Future Anti-Ship Missile. Bahkan bisa bawa rudal hipersonik nuklir ASN-4G, yang kalau dibaratin, kayak punya jurus pamungkas di game, tapi versi dunia nyata. Lalu yang keren lagi, F-5 punya Bubble Defense System, alias perisai elektronik di sekeliling pesawat. Jadi bukan cuma menyerang, tapi juga bisa ngeles dari radar dan rudal musuh. Kalau pesawat ini punya kepribadian, mungkin dia bakal bilang dengan gaya so elegan kecewa, "Seranganku cepat, pertahananku kuat, dan gayaku tetap elegan." Sementara itu negara-negara Eropa lain mulai berpikir keras. Spanyol misalnya, udah bilang, "Oke, cukup deh sama F-35, kita balik ke produk Eropa aja." Portugal juga mulai mikir, "Waduh, kalau sistemnya dikontrol penuh Amerika, gimana kalau suatu saat ada embargo?" Nah, jadi sekarang banyak yang mulai lirik-lirik Rafale F-5, karena selain keren, ya lebih merdeka. Ngomongin jadwalnya, Dassault udah ngatur rapi banget. 2025 mulai proyek, 2027 mulai pengiriman, 2030 siap tempur penuh. Cepat ya? Ya nggak juga, tapi untuk ukuran jet tempur generasi baru itu luar biasa. Yang menarik lagi, Prancis nggak sendirian loh, mereka sambil jalan bareng proyek besar bernama Future Combat Air System. Jadi bisa dibilang, Rafale F-5 ini semacam batu loncatan. Bukan cuma upgrade dari F-4, tapi gerbang menuju era baru kemandirian militer Eropa. Dan bayangkan, kalau semua rencana ini sukses, pasar jet tempur Eropa bakal goyah. Dominasi F-35 bisa terancam, dan untuk pertama kalinya, Eropa bisa bilang ke Amerika, "Terima kasih, tapi kami sudah punya pesawat sendiri yang tak kalah canggih." Menariknya lagi, banyak analis bilang kalau Rafale F-5 ini berpotensi jadi alternatif non-Amerika terkuat untuk NATO. Jadi bukan cuma soal pesawat, tapi juga soal kebanggaan geopolitik. Tapi ya tentu aja teman-teman, di dunia militer itu, semua yang terlihat keren itu datang dengan harga mahal dan risiko tinggi. Pengembangan jet tempur ibarat bikin nasi goreng, tapi di luar angkasa. Kadang gosong, kadang meledak, dan kalau salah bumbu, bisa rugi miliaran euro. Tapi Prancis yakin banget, mereka udah punya pengalaman panjang dari seri Rafale sebelumnya. Dari F1, F2, F3, F4, sampai akhirnya F-5 ini muncul sebagai simbol keseriusan Eropa melawan ketergantungan teknologi luar. Dan percayalah, begitu Super Rafale ini benar-benar terbang, langit Eropa bakal punya gaya baru. Bukan cuma cepat,
tapi juga cerdas, berkelas, dan sedikit sombong dengan alasan yang sah. Nah, sekarang kita geser sedikit ke topik yang pasti bikin para pencinta aviasi di tanah air langsung duduk tegak dan bilang, bentar, Indonesia ikut main juga nggak nih? Tenang, teman-teman. Ternyata, nama Indonesia memang sudah muncul di beberapa laporan internasional. Salah satunya dari media Zona Militer, yang nulis bahwa Prancis mungkin segera merampungkan penjualan tambahan 24 unit Rafale ke Indonesia. Bayangin tuh, Indonesia bakal jadi salah satu negara pertama yang kemungkinan besar ikut ngerasain teknologi Super Rafale F5. Wah, kalau itu beneran kejadian, langit Nusantara bakal punya pemandangan baru. Bukan cuma elang dan garuda, tapi juga burung besi Prancis yang siap ngebut di atas awan. Tapi kenapa Indonesia tertarik banget sama Rafale? Jawabannya simpel, Sobat Langit. Rafale itu paket lengkap, cepat, gesit, elegan, dan yang paling penting bebas dari campur tangan politik superpower. Prancis terkenal nggak suka terlalu ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Jadi buat Indonesia, ini cocok banget. Kita bisa beli jet tempur canggih tanpa harus khawatir ada telepon misterius dari negara besar yang bilang, jangan dipakai di situ ya. Selain itu, dari sisi teknologi, Super Rafale F5 ini bukan cuma pesawat tempur, tapi ekosistem tempur udara masa depan. Bayangin, satu jet bisa ngatur sekumpulan drone tempur Loyal Wingman, bisa komunikasi dalam jaringan rahasia, dan bisa jadi bagian dari sistem peperangan elektronik terpadu. Pokoknya kayak main game strategi di dunia nyata, tapi yang dikendalikan bukan pasukan miniatur, melainkan pesawat jutaan dolar. Kalau Indonesia beneran ambil bagian, itu artinya kita masuk klub eksklusif yang punya kemampuan tempur berbasis integrasi AI dan drone. Bukan hal kecil, bro dan sis. Itu kayak naik level dari pilot manual ke pilot masa depan. Dan dari sisi strategi pertahanan, ini juga langkah cerdas. Karena di kawasan Indo-Pasifik tensi makin panas. Dari Laut Cina Selatan sampai Samudra India, semuanya mulai sibuk unjuk gigi. Nah, dengan Rafale, Indonesia bisa tampil elegan tapi nggak kaleng-kaleng. Tenang aja, kita damai kok, tapi jangan coba-coba ya. Prancis sendiri seneng banget dengan hubungan pertahanannya bersama Indonesia. Buat mereka, Indonesia itu bukan cuma pembeli, tapi juga partner strategis yang bisa diajak kerjasama dalam riset, pelatihan, dan bahkan mungkin produksi komponen di masa depan. Bayangin kalau nanti teknisi dan pilot kita ikut program latihan di Prancis. Nggak cuma belajar terbang, tapi juga belajar ngobrol dengan drone. Drone 1, standby di posisi 5. Drone 2, jangan lupa isi bensin digital. Dan ini juga bisa jadi peluang besar buat industri dalam negeri. Karena kalau Indonesia bisa dapat transfer teknologi sebagian dari proyek Rafale, itu artinya ada kesempatan buat membangun kapasitas nasional di bidang avionik, sensor, dan AI tempur. Siapa tahu nanti anak bangsa bisa bilang, ini sistem navigasi pesawatnya buatan Bandung loh. Menariknya, langkah ini juga bisa memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Negara-negara ASEAN pasti bakal melirik dan bilang, waduh, Indonesia makin keren aja nih. Sudah punya A400M, bentar lagi Super Rafale pula. Tapi tentu, semua ini butuh proses panjang. Negosiasi, kontrak, pelatihan, sampai kesiapan infrastruktur. Karena beli jet tempur itu bukan kayak beli motor di dealer. Kalau motor, cukup isi bensin dan gas. Kalau jet tempur, isi bahan bakar aja bisa kayak beli rumah. Tapi dibalik semua itu, kalau langkah ini berhasil, Indonesia bisa masuk era baru pertahanan udara. Era di mana teknologi, kecerdasan dan kerjasama internasional berpadu jadi kekuatan baru di langit Nusantara. Dan siapa tahu, suatu hari nanti pas Super Rafale terbang di atas langit Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita semua bisa lihat ke atas sambil bilang dengan bangga, wah, itu dia, burung besi masa depan kita. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.